Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11, Hukum Dagang, akan menyampaikan materi mengenai perlindungan konsumen. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Inayah dengan NIM B0112311131. Perkenalkan, saya Gebrilia Puspita Maharani dengan NIM B0112311124. Perkenalkan, nama saya Hijriah Puspitasari dengan NIM B0112311134. Dan saya sendiri Anissa Zalsabila dengan NIM B011231131311. Untuk itu, perkenalan diri kami selesai dan selanjutnya adalah pembacaan materi mengenai perlindungan konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya perlindungan konsumen sangat penting karena dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Contoh kasusnya adalah terjadi pencurian coklat di daerah Alfamart Sampora, Kampung Sampora, RT 4, RW 2, Cisauk, Tangerang pada Agustus 2022 lalu. Kejadian tersebut berawal dari seorang konsumen yang mengambil barang tanpa membayar dan dilihat oleh karyawan. Kejadian ini disesali oleh Ketua KKI yang juga advokat, David Tobing, yang mengingatkan dua hal terkait kasus ini. Pertama, pihak pelaku usaha dan konsumen harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, konsumen harus membayar sesuai dengan harga yang disepakati, sehingga kalau melakukan pengambilan barang tanpa membayar sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selanjutnya adalah hak-hak konsumen. Hak yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Setiap konsumen, baik itu barang ataupun jasa, pasti menginginkan menggunakan suatu barang atau jasa tanpa khawatir akan keselamatan mereka, kenyamanan, menggunakan, dan juga keamanan barang dan jasa tersebut. Karena ketiga hal ini begitu penting bagi konsumen mengingat hal-hal tidak diinginkan dapat terjadi jika tiga poin ini diabaikan oleh penjual barang atau penyedia jasa. Hak yang kedua adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Misalnya, dalam online marketplace yang sering kita temui adalah terkadang penjual tidak mencantumkan secara rinci mengenai deskripsi barang, bahkan beberapa oknum ada yang mencantumkan deskripsi maupun foto yang tidak sesuai dengan barang yang nantinya akan datang. Hak yang ketiga adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan konsumen ini sangat penting untuk seorang pelaku usaha karena merupakan suatu hak bagi konsumen untuk mengeluh jika misalnya barang yang dibeli ada kekurangan bahkan tidak sesuai. Pun kewajiban penjual bukan hanya mendengarkan tetapi juga menindaklanjuti secara langsung keluhan tersebut. Juga bisa menjadi penilaian konsumen terhadap toko dan peningkatan kepercayaan konsumen pada toko menjadi meningkat jika respon keluhan konsumen dijawab dengan cepat dan tepat. Contoh kasusnya misalnya kecelakaan kolam renang di Surabaya pada 7 Mei 2022 terjadi tragedi robohnya wahana di waterpark tersebut yang menyebabkan 16 korban mengalami luka berat dan trauma. Pihak yang seharusnya melihat aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen ini lalai dan akhirnya menyebabkan hak konsumen yang yaitu hak kenyamanan, keselamatan, dan keamanan menjadi terbengkalai. Materi selanjutnya mengenai dasar hukum perlindungan konsumen. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memiliki tujuan melindungi hak-hak konsumen, meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajibannya, serta menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.
Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang isi utamanya yaitu pengawasan terhadap pelaku usaha, peran pemerintah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen, sanksi-sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dan yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Baik, jadi saya akan menjelaskan cara konsumen melindungi diri. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Pelajari hak-hak Anda sebagai konsumen termasuk hak atas informasi yang jelas, hak untuk memiliki dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman dan berkualitas. Selanjutnya, cek reputasi penjual. Sebelum melakukan pembelian, lakukan riset tentang reputasi penjual atau penyedia jasa. Baca ulasan dari konsumen lain untuk memastikan bahwa mereka dapat dipercaya. Selanjutnya, baca label dan informasi produk. Selalu baca label produk sebelum membeli. Pastikan Anda memahami informasi mengenai komposisi, tanggal kadaluarsa, serta instruksi penggunaan. Selanjutnya, beri etikat baik dan transaksi. Saat bertransaksi, pastikan untuk mengikuti prosedur yang benar dan beri etikat baik. Ini termasuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, akan mengikuti petunjuk penggunaan produk. Selanjutnya, mengajukan komplain. Jika Anda merasa dirugikan, jangan ragu untuk mengajukan komplain langsung kepada pelaku usaha. Jika komplain tidak ditanggapi dengan baik, Anda bisa melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Selanjutnya, meningkatkan kemandirian. Tingkatkan kemampuan dan kemandirian Anda dalam memilih produk atau jasa. Ini termasuk memahami kebutuhan Anda dan tidak tergoda oleh iklan yang menipu. Selanjutnya, berpartisipasi dalam edukasi konsumen. Ikuti program-program edukasi mengenai perlindungan konsumen yang sering diselenggarakan oleh berbagai lembaga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum Anda.